Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adzabul muta'allimi. Lil muta'allimi adzabun fi nafsihi wa adzabun ma'al ustadihi wa adzabun ma'a ikhwanihi. Amma adzabuhu fi nafsihi fakathiratun minha tarkul ujubi wa minha at-tawadu'u wasyidqu liyakuna mahbuban mawthuqan bihi wa minha ayyakuna waquran fi mishyatihi ghaddan tarfahu an nadri ilal muharramatih wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu wa amma adzabuhu ma'a ustadhihi faminha ay ya'taqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alayhi fa innahu yurabbi ruhahu wa minha al-khudu'u amamahu wal julusu fi darsihi bil adabi wa husnul isgha'i ila ma yaquluhu wa minha tarkul mizahi wa alla yamdaha ghayrahu minal ulama'i wa hadwatihi makhafata ay yafhama ustaduhu annahu yadhummuhu wa minha alla yasuddahu al-haya'u 'anis su'ali amma la ya'rifu wa amma adzabuhu ma'a ikhwanihi wa minha ihtiramuhu wa tarku tiqari wahidin wa minhum wa tarkul istila'i alaihim wa minha alla yaskhara bi bati'il fahmi minhum wa alla yafraha idza wabbakhal ustadu ba'dal qasirin fa inna dhalika asbabul bughti wal adawati. Adab santri dan mahasantri. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun potensi murid menjadi berkualitas. Adab santri atau mahasantri. Adab secara sederhana itu adalah tingkah laku, berperilaku, bertata krama, beretika, bersikap, dan bergaul. Kalau saya kembangkan makna adab adalah kreativitas, potensi, hard skill, dan soft skill. Jadi orang yang beradab berarti memahami dan mengerti potensi, hard skill, dan soft skill yang ada di dalam dirinya, sehingga mengembangkan potensinya dalam bentuk kreativitas. Beradab tidak selalu berperilaku atau tingkah laku,
tetapi beradab juga mengembangkan nilai-nilai tingkah laku menjadi kreatif, termasuk menggali potensi hard skill dan soft skill yang ada di dalam dirinya untuk memberikan kontribusi minimal untuk dirinya sendiri dan kepada orang lain. Perlu diketahui bahwa saya membagi adab menjadi dua bagian. Adab internal dan adab eksternal. Adab internal itu adab yang berhubungan dengan nafsun atau yang ada di dalam dirinya sendiri. Ternyata untuk dirinya sendiri itu perlu beradab, yang disebut sebagai adabu fi nafsih, artinya adab internal. Dan selanjutnya adab eksternal. Adab eksternal itu yang berhubungan dengan interaksi sosial. Dalam hal ini seperti bagaimana berinteraksi dan beradab kepada gurunya, beradab kepada saudaranya, dan beradab kepada orang yang lebih tua, atau secara umum beradab kepada orang lain. Pertama, adabu fi nafsih, adab internal. Artinya beradab untuk dirinya sendiri. Sebagaimana contohnya begini. Contohnya tidak ujub atau bangga pada dirinya sendiri. Ujub itu sombong terhadap nikmat dan melupakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tidak menyadari bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, sehingga lahirnya sombong, lahirnya kesombongan. Kesombongan itu bersumber kepada hilangnya kesadaran diri dan membanggakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, beradab untuk dirinya sendiri itu menjauhkan diri dari sifat sombong. Jadi, orang yang sombong berarti tidak beradab untuk dirinya sendiri, sehingga efeknya sombong kepada orang lain. Awalnya sombong untuk dirinya sendiri dan menyombongkan diri. Akhirnya tampak sifat sombongnya kepada orang lain. Ini sangat berbahaya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Akibatnya, ini bisa mengundang penyakit hati seperti iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Makanya dampak sombong karena membanggakan diri dan merendahkan orang lain karena merasa dirinya lebih tinggi atau memiliki sesuatu yang melebihi dari orang lain, maka hal itu akan berakibat fatal dalam hubungan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersosial. Contoh yang lainnya dalam beradab untuk dirinya sendiri adalah
Tawadhu artinya rendah hati, merendahkan diri, atau bersikap sederhana. Juga jujur kepada siapa saja agar dicintai dan dipercayai. Orang yang jujur itu disenangi banyak orang dan dipercayai oleh orang. Makanya kejujuran adalah modal hidup di masyarakat. Kejujuranlah yang mampu membangun image dan mampu membangun kepercayaan dalam situasi interaktif dengan orang lain, baik dalam perjanjian, perikatan, kerjasama, dan lain sebagainya. Termasuk juga beradab itu sopan saat berjalan, sopan saat berkomunikasi, sopan saat bergaul, sopan dalam berpakaian, sopan dalam beramal, dan lain sebagainya. Beradab fi nafsi juga adalah menundukkan pandangan dari melihat sesuatu yang haram. Maksudnya melihat sesuatu yang mengundang nafsu, seperti melihat aurat, melihat barang berharga yang menyebabkan ada keinginan untuk mengambilnya. Juga bahagia melihat orang lain kena musibah, bahagia melihat orang lain susah, susah melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Semacam itu harus dihindari. Makanya pandangan mata dan sudut pandang yang berunsur negatif itu harus dihapus yang ada di dalam nafsu atau dirinya sendiri, yang menyebabkan penyakit hati. Penyakit hati dikategorikan sebagai tidak beradab fi nafsi, tidak beradab untuk dirinya sendiri. Kemudian, bagaimana beradab kepada gurunya? Pertama, yang harus diperhatikan adalah jika mau berguru, maka perlu diperhatikan kapasitas keilmuan gurunya, yang kemudian meyakini tingkat derajat keilmuannya yang dimilikinya. Karena guru mengajar tidak hanya dari segi mengikat hubungan nasab keilmuan, tetapi juga mengajarkan dan mendidik ruhnya. Oleh karena itu, guru lebih besar tanggung jawab mendidik dan mencerdaskan daripada orang tua. Orang tua itu hanya melahirkan dan membesarkan, sedangkan guru melahirkan intelektual dan keilmuan para santri, mahasiswa, dan murid untuk mencetak menjadi orang besar, menjadi orang hebat. Orang tua dan guru sama-sama mempunyai kewajiban. Kewajiban orang tua adalah menyekolahkan anak, sedangkan kewajiban guru adalah mendidik dan mengajar. Yang kedua, santri, mahasantri, atau murid harus merendahkan diri di hadapan gurunya, sebagaimana di saat duduk bersama gurunya, di saat belajar dan mendengarkan nasihat atau ngaji di hadapan gurunya. Itu salah satu adab kepada gurunya. Yang ketiga, tidak malu bertanya kepada gurunya apa yang belum diketahui atau apa yang belum difahami.
Karena malu bertanya akan mengantarkan kesesatan. Jika mau bertanya, bertanyalah kepada ahlinya atau guru yang ahli dalam bidangnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ahli di bidang yang dikuasainya. Bertanyalah kepada ahlinya. Dalam hal ini adalah guru yang ahli atau guru yang alim atau ulama. Jika tidak mengerti atau tidak memahami sesuatu ilmu. Kemudian, bagaimana beradab kepada saudaranya? Pertama, beradab kepada saudaranya yaitu memuliakan saudaranya, akur sesama saudaranya, bahwa ikatan saudara berarti ada ikatan darah dan satu darah dalam keturunan. Ikatan saudara berarti ada ikatan darah dan satu darah dalam keturunan, berasal dari rahim yang sama, harus saling memuliakan dan menghargai satu sama lain. Itu pertama. Yang kedua, tidak meremehkan saudaranya yang lebih rendah, baik dari kedudukannya, pangkat, dan profesinya. Orang yang meremehkan orang lain berarti tidak menghargai orang lain dan merasa dirinya lebih tinggi, sedangkan orang lain lebih rendah. Hal semacam itu jika dibiarkan akan menghancurkan tali persaudaraan. Padahal ikatan persaudaraan berasal dari sumber yang sama, yaitu dalam kandung ibunya. Ketiga, tidak sombong terhadap saudaranya. Orang yang sombong karena mempunyai kekuasaan dan kekayaan lebih, atau bahkan menginjak-injak saudaranya karena miskin, itu sangat berbahaya dalam persaudaraan, sehingga akan hancur tali persaudaraan. Yang keempat, tidak mengolok-olok saudaranya yang belum paham karena susah paham apa yang diajarkan gurunya, sebab itu semua menimbulkan permusuhan dan kemarahan di antara saudaranya. Dengan demikian, untuk menjadi orang yang berkualitas, maka harus mempunyai adab dan menanamkan adab di dalam dirinya. Mempunyai adab untuk dirinya sendiri, mempunyai adab untuk saudaranya, terutama beradab kepada gurunya yang memberikan bekal pengetahuan dan modal ilmu, dan beradab kepada orang lain supaya menjadi orang yang mulia dan berguna untuk lingkungan sekitarnya dan bermanfaat untuk orang lain. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.